Baik, ini acara kita pada malam ini adalah pembekalan Ketua Kelompok MKKAJ. Diawali dengan kata-kata John Main bahwa meditation creates community. Jadi kita semua meditator memang bermeditasi secara pribadi di rumah, tetapi mau tidak mau akhirnya terbentuk suatu komunitas. Seperti kita lihat di sini, ini komunitas MKKAJ di acara di MK Sunter. Jadi, apa sih yang melatar belakangi kami dari KAJ itu mengadakan acara ini? Jadi, komunitas meditasi Kristiani itu kan sebenarnya komunitas doa, ya, bukan suatu organisasi yang kaku. Meditatornya bisa datang dan pergi. Tapi komunitas itu adalah rumah spiritual yang sejati bagi yang mencari. Kita tahu di zaman sekarang saat ini banyak orang ingin mencari, mencoba merasakan bagaimana doa hening, bagaimana terhubung dengan Tuhan melalui doa hening. Juga komunitas itu menjadi rumah spiritual bagi yang ingin pulang. Lalu perlu ada yang mengurus rumah itu gitu. Ya, yang perlu mengurus komunitas itu, menjaga lampu tetap menyala, maksudnya menjaga bara di dalam kelompok itu. Menerima dengan kasih semua yang datang, baik yang baru mencari maupun yang ingin pulang. Kemudian menjaga kebersamaan dengan yang tinggal. Jadi dalam komunitas ada yang tinggal dan mengajak tumbuh bersama. Nah, siapakah dia? Dia adalah Bapak Ibu semua, pengurus, ketua kelompok, pengurus kelompok yang hari ini hadir. Jadi tujuan acara pada malam hari ini ya, kadang-kadang Bapak Ibu menjadi pengurus kelompok atau menjadi ketua kelompok itu bukan maunya sendiri. Istilahnya didorong gitu ya. Dan kadang-kadang merasa belum mempunyai bekal yang cukup begitu ya. Memang komunitas ini hanya komunitas doa, bukan komunitas yang kaku, tetapi tetap perlu ada bekal. Jadi tujuan acara ini adalah memberi bekal, menambah wawasan, menyemangati, meneguhkan ketua kelompok dan pengurus kelompok MK. Kemudian kami juga ada tim, kita akan membantu mencari solusi mungkin ada masalah yang terjadi dalam kelompok MK, juga sharing antar pengurus kelompok. Bapak Ibu, jadi acara ini itu adalah bagian dari rangkaian acara. Puncaknya itu adalah rekoleksi on-site. Kita akan mengadakan rekoleksi ketua kelompok dan pengurus dan kader-kadernya yang diajak itu di Wisma Samadi pada pertengahan November. Ya. Dan sebelum rekoleksi ini, karena waktu juga rekoleksi kan terbatas, jadi kita akan membahas beberapa pokok bahasan yang kita lakukan secara online. Jadi hari ini adalah pertemuan yang pertama, yaitu membangun komunitas, dilakukan secara online. Setelah itu kita akan ada lagi pertemuan, yaitu membahas tentang outreach pada bulan Juli, dan membahas tentang program MK nasional dan internasional pada bulan September. Jadi saya mengharapkan setiap ketua kelompok itu mengajak meditatornya, pengurus, calon pengurus, kader yang bersemangat untuk menjadi penjaga rumah itu, gitu ya. Jadi sedapat mungkin yang ikut itu mengikuti seluruh rangkaian acara dan mempersiapkan diri untuk mengikuti rekoleksi di bulan November. Begitu ya Bapak Ibu. Baik,
pada malam ini acaranya doa pembuka sudah, penjelasan latar belakang ini barusan saya jelaskan, kemudian sebentar lagi kita akan masuk ke materi utamanya, yaitu penyampaian materi pembekalan pertama membangun komunitas, akan dibawakan oleh Pak Andre. Dilanjutkan dengan tanya jawab. Kemudian ada pengumuman untuk acara selanjutnya, foto bersama dan doa penutup. Baik, tidak berlama-lama. Malam ini acara kita adalah pembekalan koordinator MK dengan tema membangun komunitas. Pembicaranya adalah Pak Andreas Adiwibowo, biasa dipanggil Pak Andre. Beliau sudah 17 tahun menjalani meditasi Kristiani dan menjadi koordinator keuskupan MKKAJ periode 2016 sampai 2019. Beliau pengajar dan pendamping komunitas MK, dan saat ini beliau adalah pendamping MK Dekanat Jakarta Barat II. Kita lanjutkan ke sesi utamanya. Silakan Pak Andre. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Ya, terima kasih juga kepada Bu Retno yang telah memberikan satu pengantar untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, jadi tema kita adalah membangun komunitas, Bapak Ibu sekalian. Mengapa penting kita membahas hal ini? Menurut saya penting sekali karena tanpa komunitas rasanya kita nggak akan bisa bertahan hingga saat ini ya dalam mempraktekkan praktek meditasi Kristiani ini. Kalau saya lihat dari kelompok-kelompok di MKKAJ ini yang sudah terbentuk ada yang 1 tahun sampai 20 tahun ya. Jadi dalam kurun waktu yang sekian lama itu tentu ada satu dinamika di dalam komunitas ini. Ya, dan itu yang penting kita bicarakan pada malam hari ini. Karena tentu juga banyak juga orang-orang yang memulai kelompok-kelompok meditasi lalu mereka berhenti di tengah jalan. Lalu ya juga ada yang mundur tanpa berita gitu ya. Jadi mengapa komunitas ini penting di dalam kelompok meditasi? Karena menurut saya komunitas ini sebagai jantungnya ya. Jadi ketika John Main menyatakan bahwa meditation creates community, itu belum ada komunitas internasional, Bapak Ibu sekalian. John Main itu meninggal pada tahun 1982. Sedangkan komunitas internasional itu sendiri muncul sekitar tahun 1990, Bapak Ibu. Atau 1991 ya. Itu yang munculnya World Community for Christian Meditation. Tapi apa yang John Main simpulkan sebagai meditation creates community itu ternyata bisa kita katakan 100% benar. Ya. Kenapa demikian? Karena hingga saat ini ada ribuan kelompok meditasi di seluruh dunia dan ada di lebih dari 100 negara di dunia. Ya. Jadi ini membuktikan bahwa memang betul bahwa meditasi itu menciptakan komunitas. Jadi kalau ada orang yang mau bermeditasi lalu dia bilang, saya nggak perlu komunitas. Menurut saya, menurut saya itu hanya ilusinya dia ya. Ya, jadi kalau dia sungguh mau bermeditasi, ya dia harus masuk di dalam komunitas. Nah, seperti kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bahwa meditasi Kristiani ini adalah sebuah bentuk doa. Jadi kita pun sebagai komunitas doa. Ya. Lalu sebagai komunitas doa itu apa sih yang harus kita lakukan? Ya. Karena ini adalah komunitas doa. Ini adalah rumah doa. Maka kita harus terbuka, ya, terbuka kepada siapapun yang mau datang. Ya. Nah, kalau kita sudah membuka diri untuk terbuka kepada siapapun yang mau datang,
kita pun harus siap dalam mengantisipasi segala hal yang terjadi. Ya, kalau semua orang boleh datang, berarti ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Betul nggak? Ya, kita nggak usah jauh-jauh lah. Kita bicara kalau di dalam rumah kita ya. Rumah kita itu kalau kita ada 10 saudara dan 10 tinggal di dalam satu rumah, itu nggak gampang kadang-kadang rumah itu bisa harmonis gitu ya. Kenapa? Karena ada 10 orang yang mungkin kepalanya 10 dan keinginannya berbeda-beda, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk itu kita harus menyadari bahwa ketika kita memulai kelompok meditasi, kita harus harus siap untuk menghadapi orang yang datang dan pergi, ya. Karena apa? Karena kan ini rumah doa. Kalau rumah doa, ada orang datang, lalu dia tidak cocok dengan bentuk doa yang seperti ini. Kadang-kadang ada orang kan cuma pengen tahu, pengen mencoba, ya. Dan dia tidak cocok, lalu dia pergi. Ya udah, kita mau apa gitu ya. Makanya doa penutup dari kelompok meditasi setiap kali pertemuan itu sebenarnya sangat indah gitu ya. Karena John Main mengatakan semoga ya kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Ya. Jadi bagi orang yang mencari. Kalau orang tidak mencari, dia tidak menganggap ini sebagai rumah spiritual, ya dia akan pergi. Tetapi kalau orang datang dan dia menganggap ini rumah spiritualnya, pasti dia akan bertahan. Dan pasti dia akan menjaga dan merawat. Kenapa? Karena ini rumah. Rumah untuk dia tumbuh secara spiritual. Makanya dikatakan rumah spiritual yang sejati, Bapak Ibu sekalian. Yang sejati, bukan yang ecek-ecek gitu ya. Nah, untuk itu nanti kita akan berbicara bagaimana kita mau membangun komunitas ini. Ya. Saya mau berbicara dari sudut pengalaman saya, Bapak Ibu sekalian. Karena saya pun ketika membentuk kelompok meditasi, terus terang saya tidak punya sekali gambaran seperti apa gitu ya. Karena satu hal saja yang membuat saya mau memulai membentuk kelompok meditasi. Karena ketika saya berkenalan dengan meditasi ini, dan saya merasa bahwa memang bentuk doa ini banyak sekali tidak diketahui oleh umat Katolik. Jadi, saya punya sebuah komitmen, saya mau memperkenalkan ini kepada banyak orang. Tapi, waktu saya mau memulainya, itu juga tidak gampang. Saya mengajak orang itu nggak ada orang yang langsung mau, teman-teman. Kebanyakan menolak. Ya. Sampai satu saat ada beberapa teman yang bilang, oke, ayo kita mulai. Rupanya mereka senang dengan doa hening dan mereka pernah dengar gitu ya. Nah, ketika itu saya juga nggak tahu apa sih yang harus dibicarakan. Karena ketika itu kan buku-buku tentang meditasi juga dikit gitu ya. Tapi saya tahu cara bermeditasinya sangat sederhana. Sehingga kita mulai aja. Ya, mulai dan saya membaca buku tentang meditasi yang ada. Ya. Setiap pertemuan saya membaca itu. Nah, lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Ya,
eh, kita berjalannya waktu, dan kita mulai, kan anggota itu seperti saya katakan, ada yang datang dan ada yang pergi. Untuk bisa banyak orang mengenal meditasi, kita bikin yang namanya 6 weeks program. Ya. Dan ini memang kan sudah menjadi program dari WCCM pusat lah ya. Dalam arti mereka mengatakan bahwa ada program seperti ini untuk memperkenalkan meditasi dan bahannya seperti ini, dan kita tinggal melakukannya. Nah, dari situ teman-teman, kita membuat pengumuman di gereja gitu ya. Ada 6 program, ada orang datang ya, yang daftar 50 ya. Tapi kemudian di akhirnya cuman tersisa paling ya 10-15 orang. Yang 35 hilang begitu saja. Nggak apa-apa. Dari 10 sampai 15 orang itu ada yang bergabung di kelompok, itu mungkin 5 orang gitu ya. Lalu dari 5 orang itu juga nanti tersisa mungkin ada 2-3 orang. Ya nggak apa-apa. Sekali lagi bahwa ini adalah rumah doa. Kita nggak bisa maksa orang untuk dia harus bertahan. Ya. Nah, yang menjadi persoalan kan dalam komunitas doa itu, banyak orang kan kalau doa mau mencari sesuatu. Ya. Nah, di dalam meditasi Kristiani sendiri kan berbeda. Kita bukan mencari sesuatu, tetapi kita mau mencari yang punya segala sesuatu, yaitu Allah. Ya. Nah, jadi teman-teman, bagaimana kelompok ini bisa bertahan sampai saat ini? Ya, saya punya kelompok meditasi di MKK itu kemarin pada tanggal 27 April berulang tahun yang ke-17. Ya, sebenarnya sederhana saja. Kita harus punya komitmen yang kuat agar kelompok ini tetap bisa bertahan. Nah, komitmen ini harus dibangun dari dalam diri kita sendiri. Bagi Bapak Ibu yang membentuk kelompok meditasi sebagai pelopornya di tempat Bapak Ibu sekalian, mulailah bertanya, apa sih tujuan saya membentuk kelompok meditasi? Ya. Jadi atas dasar itu kita bisa bertahan, Bapak Ibu. Kalau kita membangun kelompok meditasi ini atas dasar ego kita, pasti nggak bertahan. Ya. Nah, oke. Itu penjelasan secara singkat tentang komunitas, Bapak Ibu sekalian. Ya. Lalu kita mau bicara lebih lanjut tentang bagaimana membangun komunitas. Ya. Nah, sebelum pertemuan pada malam hari ini, beberapa waktu yang lalu dari panitia telah mengirimkan kuesioner kepada Bapak Ibu sekalian dan sudah dijawab oleh Bapak Ibu sekalian dalam bentuk Google Forms ya. Di sini saya mau lihat pertanyaan-pertanyaannya. Dan dari jawaban pertanyaan ini mungkin saya akan memberikan satu pendapat gitu ya. Nanti tinggal Bapak Ibu coba direnungkan. Kalau nggak ngerti bisa tanya lagi kepada saya. Nanti ada sesi tanya jawab ya. Oke. Pertama ditanya, sudah berapa lama kelompok meditasi ini terbentuk, ya kan? Ya, itu kita sudah jawab masing-masing ya. Dari tadi yang saya lihat ada yang 1 tahun sampai yang 20 tahun ya. Nah, lalu yang kedua ditanya apakah sudah menjadi kelompok kategorial di dalam paroki. Ya, ada yang sudah dan ada yang belum. Nggak jadi masalah Bapak Ibu sekalian bahwa kalaupun kita belum menjadi kelompok kategorial, nggak apa-apa.
Yang penting bahwa kita sudah minta izin kepada Romo Paroki bahwa ada komunitas meditasi Kristiani di paroki ini. Dan kalau beliau mengizinkan, lebih baik, ya. Tapi kalaupun beliau tidak mengizinkan, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah memberitahu, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau kita belum boleh, misalnya membentuk kelompok di paroki, ya mungkin kita bisa menyediakan rumah, Bapak Ibu. Terserah, kita bisa pindah-pindah mungkin. Minggu ini di rumah si A, minggu besok di rumah si B, ya boleh, nggak apa-apa, ya. Jadi pengalaman dari MK Mangga Besar juga seperti itu. Dulu mereka tidak, Romo parokinya nggak memberi izin, ya. Tapi setelah sekian tahun, setelah Romo parokinya berganti, akhirnya mereka mendapat izin dan mereka bisa uh, melakukan meditasi di paroki. Ya. Nah, kemudian peserta yang ikut ada berapa orang? Ya, di sini jawabnya ada belasan sampai 10 orang, 20 orang. It's okay. Ya, jadi nggak penting soal jumlah, Bapak Ibu sekalian. Ya, berapa orang pun yang penting kita melakukan pertemuan setiap minggu. Tujuan kita kan doa, ya. Doa itu nggak mesti harus rame-rame, ya. Jadi berapa orang pun kita tetap berdoa. Nah, ditanya lagi kemudian apakah ada pengurus di dalam kelompok ini? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Retno bahwa komunitas meditasi ini bukan organisasi, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi memang kita ini nggak terstruktur sedemikian rupa di mana seperti organisasi lainnya. Tapi kita perlu punya pengurus, Bapak Ibu. Kenapa? Karena bagaimanapun dalam komunitas kan kita ini ada informasi yang harus disampaikan, sehingga segala sesuatu dulu kan kita perlukan pengurus, ya. Ya, ketua kelompok, lalu wakil ketua, bendahara, sekretaris, ya simpel-simpel seperti itu aja, ya. Jadi supaya supaya ya bukan organisasi lah, supaya komunitasnya dapat berjalan dengan baik, ya. Kalau nggak ada pengurusnya kan nanti bingung. Kalau ada pertemuan, siapa yang mau diutus, gitu ya? Siapa yang mau menjadi satu saluran informasi misalnya, ya. Kalau ada pertemuan-pertemuan di MKKAJ, gitu ya. Nah, biasa kita sampaikan kepada ketua, lalu ketua sampaikan kepada anggota, ya. Nah, kemudian ditanya apakah kita ada penggalangan dana di dalam kelompok, ya. Jadi ada orang kadang-kadang bertanya, apa perlu gitu ya? Bapak Ibu sekalian, kita menyadari kita sekali lagi bukan organisasi. Jadi dana ini sifatnya untuk sesuatu yang kadang-kadang urgent, gitu ya. Urgent itu seperti ini, bahwa kadang-kadang karena kita sebagai komunitas doa, tentu kan kita nggak ada iuran wajib. Tapi bagaimanapun kita tidak bisa pungkiri ada suatu waktu kita memerlukan dana, ya, memerlukan biaya. Misalnya kita mendatangkan romo untuk memberikan seminar meditasi atau lainnya, gitu ya. Bahkan komunitas internasional pun kadang-kadang mereka menyampaikan kepada kita untuk kita berkontribusi kepada mereka, ya. Nah, kalau nggak ada peran dari kita, gimana gitu loh? Siapa yang mau mengeluarkan dana tersebut? Nah, jadi ini pun sifatnya tidak wajib, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau di MK saya, kalau dulu kita setiap minggu, ya, sudah lama kemudian kita sebulan sekali, Bapak Ibu sekalian. Tapi selama waktu sekarang ini pasca pandemi kita
pertemuan online jadi nggak ada sumbangan. Cuman kadang-kadang ketika ada merchandise atau buku yang dijual, nah dari situ keuntungannya kita masukkan kas. Kadang-kadang ada juga yang memberikan sumbangan secara sukarela. Misalnya buku harganya 25.000, dia bayarnya 50.000, ya. Lalu sisanya masuk kas. Ya seperti itu aja. Jadi kita nggak usah bikin rumit, kita bikin simple Bapak Ibu sekalian. Tapi bahwa kita menyadari perlu ada dana kelompok gitu ya. Supaya kalau ada sesuatu kita bisa gunakan itu. Ya. Baik. Lalu dikatakan di sini dibutuh pelatihan untuk pengurus. Nah, apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi salah satu bentuk itu, Bapak Ibu. Saya berterima kasih kepada Bu Retno yang telah menginisiatif pertemuan pada malam hari ini. Karena ini menurut saya suatu hal yang penting gitu ya. Supaya kita kita mampu bertahan di dalam membangun komunitas ini. Ya. Karena banyak sekali ketika orang memulainya gampang Bapak Ibu kadang-kadang ya. Tapi merawatnya itu nggak gampang. Ya. Jadi minggu yang lalu saya ketemu dengan teman. Dia dulu pernah ikut meditasi ya. Kita ikut novena Roh Kudus, lalu pas di toilet ketemu. Lalu saya tegur dia, Pak, apa kabar? Saya bilang, baik. Baik, dia bilang. Oh ya. Dia tanya kepada saya, masih meditasi Pak? Oh masih Pak, saya bilang. Ya. Jadi banyak orang nggak percaya Bapak Ibu, kalau kita itu bertahan dalam komunitas doa yang seperti ini, gitu ya. Jadi saya nggak tahu latar belakang dia bertanya apakah masih meditasi itu apa, nggak tahu. Tapi mungkin dia nggak percaya bahwa orang bisa bertahan hingga saat ini. Itu yang pertama. Mungkin juga dia merasa bahwa dia kalau ikut dalam kelompok, ya sebentar-sebentar ya udah, asal udah tahu ya udah selesai gitu ya, dan nggak perlu diikutin lagi. Nah ini ciri-ciri khas dari orang yang zaman sekarang mau cari sesuatu yang instan, sesuatu yang menyenangkan dirinya, ya nggak? Jadi kalau kalau kita meditasi itu rasa-rasanya kadang-kadang apa sih, ya pulang dari meditasi kayaknya nggak dapat apa-apa gitu ya. Iya. Jadi hal-hal seperti ini pasti Bapak Ibu temukan nanti. Orang bertanya udah masih meditasi enggak ya. Apalagi saya yang udah 17 tahun pasti lebih banyak orang nanya ya. Kalau baru 1 tahun mungkin nggak banyak orang tanya Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian ditanya apakah ada pertemuan tatap muka Bapak Ibu sekalian. Ya. Memang pasca pandemi ini ada beberapa kelompok yang masih belum juga tatap muka, ya. Tapi kita usahakan memang sudah mulai untuk tatap muka, Bapak Ibu sekalian. Minimal menurut saya ya 1 bulan sekali kita tatap muka, ya. Tapi kita juga harus memanfaatkan teknologi zaman sekarang, ya. Seperti kita sudah dimudahkan oleh fasilitas Zoom seperti ini, ya kita juga harus menggunakan fasilitas seperti itu. Kami di MKK sendiri memang sekarang masih pertemuannya Zoom, dan kita sebulan sekali kita usahakan untuk pertemuan offline. Kalau dulu kita pertemuannya malam Bapak Ibu sekalian, pada jam 8 malam. Ya. Sekarang pun di Zoom jam 8 malam. Nah, yang menjadi kendala bagi kelompok kami adalah yang ikut ini banyakkan sudah lansia. Ya, jadi kalau kita adakan malam, kasihan kadang-kadang mereka harus datang ke gereja pada malam hari. Karena kadang-kadang mereka harus dibantu oleh anak untuk diantar atau cucu gitu ya. Jadi
karena melihat seperti itu, saya masih tetap mengusulkan Zoom-nya jangan ditutup. Tetap kita pertemuan online tetap kita adakan, ya. Nah, nanti untuk pertemuan offline-nya kita adakan pada pagi hari di weekend gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kemudian durasi pertemuan. Kita usahakan durasi pertemuan Bapak Ibu itu jangan terlalu panjang, ya. Karena sekali lagi kan kita ini adalah kelompok doa. Kita tujuannya adalah berdoa. Jadi kita meditasi adalah 20 hingga 30 menit dalam pertemuan itu ya. Biasanya umumnya kita pakai 20 menit. Karena kadang-kadang ada orang baru yang baru datang gitu ya, baru mengenal meditasi. Nah, setelah 20 menit kita biasa ada sharing. Ada bacaan ya, bacaan tentang meditasi. Jadi menurut saya waktu yang efektif itu sebenarnya jangan berlarut-larut. 1 jam atau sampai 1,5 jam paling lama. Ya, jangan dibikin sampai 2 jam, 2,5 jam gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan juga kita usahakan jangan kita tambah-tambah Bapak Ibu sekalian. Karena walaupun kita ini bukan organisasi, tapi kita ada satu guidance dari WCCM pusat gitu ya. Bahwa mereka mengatakan ya konsepnya harus seperti ini. Ya. Meditasi, bacaan, lalu sharing. Udah, ya. Jangan kita tambah-tambah dengan bentuk doa-doa yang lain. Kadang-kadang kan kita orangnya suka begitu. Kalau doa itu semakin banyak, menurut kita kadang-kadang semakin semakin doanya kemungkinan lebih besar kemungkinannya dikabulkan gitu kali ya. Enggak begitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita menyadari bahwa Tuhan tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita minta toh. Jadi ya sederhana saja. Kita meditasi ya kita meditasi. Kita doa rosario, kita doa rosario. Ya. Kita novena ya kita novena. Jangan dicampur aduk Bapak Ibu sekalian. Ya. Segala sesuatu yang baik kalau dicampur aduk belum tentu menjadi baik. Ya. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya. Apakah seluruh meditator selalu dilibatkan ya dalam pertemuan rutin untuk bergantian tugas? Ya. Jadi ada yang dilibatkan, ada yang enggak gitu ya. Ya itu kebijaksanaan masing-masing aja Bapak Ibu. Tapi sebaiknya kita melibatkan seluruh peserta ya supaya kita supaya kita semua ini kan rumah kita bersama ya enggak. Jadi kalau yang di dalam satu rumah tuh yang ngomong cuma satu orang doang ya bosen juga gitu ya. Jadi ganti-gantian aja semua aja. Ya semua diberi kesempatan untuk berbicara, untuk sharing, dan Bapak Ibu nggak usah sungkan-sungkan gitu loh ya, nggak usah malu-malu untuk berbicara. Menurut saya kalau sebenarnya setiap kali pertemuan itu kita sekolah Bapak Ibu. Sekolah apa? Sekolah kehidupan. Ya. Maka kalau kita pertemuan membaca buku Jalan Menuju Kehidupan, menurut saya hidup kita akan menjadi lebih baik kalau kita memaknainya dengan mendalam dari pertemuan-pertemuan itu ya. Jadi bukan pertemuan biasa Bapak Ibu. Ya. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya. Apakah ada romo pendamping? Ya. Nah, romo ini kalau ada bagus Bapak Ibu. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ya. Jadi cuman memang kebanyakan umat kita itu masih romo oriented gitu ya. Kalau pertemuan meditasi ditanya, romonya siapa? Oh nggak ada, oh nggak jadi datang dia. Ya. Tapi kalau ada, datang. Tapi datang juga belum tentu datang terus gitu ya. Jadi ya kita seperti itulah, ya nggak. Nah, dulu ketika saya memulai meditasi ini,
saya minta izin kepada Romo Paroki, dan bagusnya Romo Paroki saya itu dia mengizinkan, karena memang Karmel itu kan hidup kontemplatifnya lebih mendalam, ya. Jadi mereka dengan meditasi itu mereka sudah terbiasa dan mereka menganggap ini baik gitu ya. Nah, dia mengizinkan, lalu dia sekali waktu dia datang, ya. Tapi itu nggak sering-sering banget. Bahkan sekian bulan sekali dia baru datang, ya. Dan nggak apa-apa, ya. Nggak masalah. Jadi kalau Bapak Ibu ada romo, lebih baik. Kalau tidak ada, nggak apa-apa, ya. Lalu tentang buku, ya, buku yang digunakan, ya. Jadi dalam kelompok ini kita masih ada yang menggunakan buku Jalan Menuju Kehidupan, Bapak Ibu. Menuju Kehidupan itu ada 3, jadi berdasarkan tahun liturgi. Liturgi A, B, dan C. Nah, ini sesuai dengan bacaan Injil pada hari Minggu, ya. Bukunya di situ. Jadi bacaan Injil itu dikaitkan dengan praktik meditasi yang kita lakukan. Kita boleh menggunakan buku ini, tapi juga kita boleh menggunakan buku yang namanya weekly teaching, ya. Nah, ini weekly teaching ini sendiri sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan itu, dan itu memang karena bacaannya mingguan, ya, weekly teaching gitu ya. Jadi sekarang udah enak deh Bapak Ibu. Artinya apa yang Bapak Ibu mau tuh ada. Kalau dulu saya ya buku tentang meditasi aja cuman baru ada 2 waktu itu, ya. Jadi kita nggak usah merasa kesulitan dengan sumber bahan tentang meditasi, ya. Kalau ada yang kesulitan tentang bahan-bahan itu bisa menghubungi Bu Retno, ya. Oke, ada apa lagi ya? Ya, kira-kira itu dari itu tadi yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu tentang membangun komunitas, ya. Sekali lagi bahwa apa ya? Kita percaya dalam membangun komunitas ini peran Roh Kudus itu sungguh besar, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, nggak usah mikirnya terlalu panjang gitu ya. Nanti bagaimana, nanti bagaimana, nanti bagaimana. Do it, lakukan saja Bapak Ibu. Percayalah bahwa Tuhan akan buka jalan terhadap semua ini, ya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan bagi kemuliaan Dia, nggak mungkin Dia nggak turut serta, ya nggak? Karena Dia mengatakan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, dan Dia akan menyertai kita hingga akhir zaman. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kira-kira itu yang secara singkat yang bisa saya jelaskan. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Kalau nanti saya nggak bisa jawab, saya minta bantuan teman-teman yang lain untuk bisa membantu saya menjawab. Baik, sekian Bu Retno, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andre. Pemaparan yang sungguh luar biasa, membuka wawasan ya teman-teman. Baik, waktu untuk bertanya ini dibatasi sampai sekitar 20.30 atau 20.45. Baik, ini sudah ada pertanyaan pertama Pak Andre dari Bapak Marianus Joshua Kurniawanto. Saya bacakan dari chat. Shalom Pak Andreas, Adi Wibowo, dan Bapak Ibu semua. Salam damai sejahtera. Bagaimana menurut pendapat Pak Andreas mengenai jika adanya nomor anggota dari setiap meditator, dari setiap komunitas MK, plus minusnya bagaimana? Mungkin dengan kriteria tertentu, apakah dia sudah 10 kali hadir ikut MK di suatu komunitas. Dan juga nomor anggota mungkin meliputi komunitas MK-nya. Tahun masuk, lalu 3 angka digit terakhir nomor anggota.
dengan pemikiran bahwa setiap tahun di dalam suatu komunitas maksimum ada 999 anggota baru. Terima kasih sebelumnya. Baik, ini Baik. belum ada pertanyaan yang lain, langsung dijawab Pak Andri, silahkan. Ya, satu-satu aja ya kita jawab langsung Ya. ya. Ya, mengenai nomor anggota itu menurut saya nggak perlu ya. Karena sekali lagi kita ini kan bukan organisasi. Kita ini kelompok doa. Ya. Jadi kita juga nggak perlu mencatat-catat satu orang ini udah bermeditasi berapa lama. Nggak penting. Ya. Bagi Tuhan 1 tahun dan 1000 tahun itu nggak penting. Ya. Jadi juga kita bermeditasi itu 1 tahun dan 20 tahun itu nggak penting, Bapak Ibu sekalian. Yang penting kita tahu bahwa kita mau bermeditasi karena kita tahu Tuhan itu sungguh baik. Dan kita mau menanggapi kebaikan Tuhan di dalam relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana membangun relasi itu? Ya di dalam meditasi Kristiani kita mau masuk ke dalam keheningan. Ya. Jadi poinnya itu. Jadi kita nggak perlu mencatat-catat orang ini sudah berapa lama bermeditasi, lalu nanti ini enggak ya. Dan kita juga nggak perlu diuyak-uyak kata orang Jawa itu ya. Kalau orang misalnya, udah lama nggak meditasi, ayo yuk meditasi. Orang harus punya sebuah kesadaran jika dia mau menumbuhkan imannya, ya, dia mau hidup spiritualnya menjadi lebih baik. Ya. Kan kita ini bukan anak-anak kecil lagi, teman-teman, Bapak Ibu. Dan kita bisa mikir, ya nggak? Nggak bilang bahwa Bapak Ibu ketika ikut meditasi, lalu meditasi ini yang paling baik. Enggak. Kalau Bapak Ibu cocok dengan PDKK, ya silakan. Kalau Bapak Ibu cocok dengan kerahiman ilahi, ya silakan. Gitu ya. Kita punya begitu banyak komunitas doa. Kita punya begitu banyak saluran, gitu ya. Nah, yang paling penting adalah apa? Kita itu pilih satu dan kita tekuni. Jangan kita itu kayak kayak kutu loncat gitu ya. Udah masuk di sini, lalu merasa nggak enak ya, pindah. Pindah lagi nanti, nggak enak ya, pindah. Apa sih yang kita cari? Kita mencari kesenangan diri kita atau kita mencari Tuhan? Nah, inilah jadi pertanyaan. Tapi kebanyakan orang kan seolah-olah dia mencari Tuhan, tapi dia hanya mencari kepuasan diri. Jadi mengenai nomor anggota, menurut saya nggak perlu ya, Bu Retno ya. Dan itu pun dalam komunitas internasional nggak ada. Ya, demikian Bu Retno. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andre jawabannya. Teman-teman silakan boleh langsung bertanya nanti di spotlight. Ada yang mau bertanya? Iya, saya Bu. Boleh Pak Paryatno. Sebentar saya spotlight. Oke. Silahkan Pak. Saya. Iya, pengalaman saya yang masih sangat muda, baru 1 tahun di dalam kelompok MK, itu jika ingin mengajak beberapa teman atau orang, itu selalu kami ada kesulitan tentang kata meditasi itu. Nah, ini menurut pengalaman yang sudah jalan, kita mengatakan doa yang yang atensi, bukan yang intensi begitu ya. Tapi mereka malah bingung. Doa itu ya mesti permintaan toh ya. Nah, ini itu untuk pengalaman yang sederhana ini mungkin bisa diceritakan di media ini sehingga kami juga tambah wawasan. Ya. Ya. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi saya secara pribadi, saya dulu pun ketika diajak meditasi, saya nggak tertarik. Ya.
Tapi ketika saya mengikuti sebuah seminar tentang meditasi Kristiani, di situ cakrawala saya terbuka. Ya, nah, memang tugas kita, seperti yang saya katakan, banyak orang Katolik tidak tahu tentang meditasi, apalagi meditasi, kita bicara tentang meditasi Kristiani. Ya, nah, memang nggak mudah untuk menjelaskannya. Makanya kita perlu bikin yang namanya 6 weeks program. Program 6 minggu pengenalan meditasi Kristiani. Ya, nah, Pak Riatno ini dari Cililitan ya. Jadi Ya, di sana sendiri belum pernah mengadakan ya Pak ya 6 weeks program seperti ini. Sudah pernah belum? belum, Ah, belum. kalau belum nanti kita bikin ya, Bapak arrange jadwalnya, dibikin jadwalnya, nanti berikan kepada Bu Retno, nanti Bu Retno yang akan susun pembicara-pembicaranya seperti siapa saja. Nah, di dalam program 6 minggu itu kita akan menjelaskan tentang apa itu meditasi, lalu riwayat hidup John Main, lalu tentang roda doa dan lain sebagainya. Nah, dari situ biasanya orang mulai terbuka. Oh, ya begini toh. Jadi memang agak sulit kalau kita mau menjelaskannya sepotong-sepotong, Pak. Seperti Pak Riatno tadi bicara tentang atensi dan intensi itu toh, ya. Nah, sediakan waktu untuk kita mengadakan program 6 minggu. Tapi sekali lagi, walaupun dalam program 6 minggu itu sudah cukup jelas ya, belum tentu juga orang tertarik. Itu enggak apa-apa. Jadi, tapi itu sebuah pintu menurut saya untuk mengajak orang bermeditasi. Ya. Lalu kalau selanjutnya dia tetap tidak tertarik dengan meditasi, ya nggak apa-apa. Ya, begitu saja Pak Riatno. Tapi di Cililitan itu ada berapa orang dalam pertemuan ini? Ya, Setiap rata-rata 12 orang. Oh ya, bagus itu Pak, udah 12. Itu offline atau online Pak? Offline, Pak. Oh, offline ya. Tatap langsung. Oke. Ya, 12 orang sudah cukup baik Pak dalam pertemuan. Ya, dulu ketika saya mulai meditasi hanya 5 orang, kadang-kadang 3 orang Pak. Ya, saya pernah berdua Pak. Ya, tapi kita tetap bermeditasi. Ya, nggak apa-apa. Iya, gini Pak, kalau yang 6 week itu memang sudah kami rancang ya, rencanakan, semoga ya nanti Ya, Tuhan beri jalan. Tetapi maksud saya adalah kita ngomong yang enak dengan orang lain tentang meditasi, itu apa yang mesti kita omongin di situ supaya mereka itu ada ketertarikan gitu loh. Itu yang saya maksud. Yang ya, sederhana saja, itu nanti setelah 6 minggu otomatis semua. Sekarang pun pemahaman itu juga sudah saya sadari juga. ya, Tetapi jika mau omong dengan seseorang, mau ngajak, ya. mau masuk ke angel gitu loh. Kalau saya selalu mulai dengan satu perkenalan bahwa meditasi Kristiani adalah sebuah bentuk doa hening. Ya. Nah, kita harus jelaskan doa hening itu ya secara singkat aja seperti apa. Ya enggak? Jadi poinnya adalah kita harus memberitahu bahwa ini adalah doa. Makanya ketika ada orang baru datang di dalam kelompok, saya selalu bertanya kepada orang baru itu. Biasanya saya tanya, Bapak atau Ibu tahu dari mana tentang kelompok meditasi kami? Ya. Oh, tahu dari pengumuman gereja. Ya kan kita dulu suka ada di majalah mingguan gereja gitu ya. Buletin gereja gitu ya. Komunitas meditasi Kristiani pertemuan setiap hari Kamis jam sekian. Lalu mereka datang. Oke. Kalau mereka sudah menjawab itu, lalu pertanyaan kedua. Saya tanya, Bapak Ibu tahu tentang meditasi
tentang apa? Saya bilang, ya kan? Apa yang Bapak Ibu tahu tentang meditasi? Oh, kami tahu meditasi itu bisa menyembuhkan, gitu ya. Jadi orang-orang kan banyak seperti itu pemikirannya toh. Nah, disitulah saya jelaskan bahwa meditasi Kristiani adalah sebuah bentuk doa. Ya, di sini kita tidak mencari kesembuhan, walaupun tidak menutup kemungkinan bisa sembuh, tapi bukan itu yang kita cari. Kita mencari Tuhan, sumber dari segala kesembuhan. Ya, tapi soal nanti sembuh atau enggak itu bukan urusan kita, ya enggak. Nah, kita harus jelaskan poin-poin seperti itu, karena orang-orang yang datang itu kadang-kadang konsepnya tentang meditasi itu beda-beda, gitu loh ya. Ada yang tadi yang saya bilang mau cari kesembuhan, dan memang setelah saya selidikin, orang yang datang itu dia ada cancer, ya, dan dia mendengar bahwa meditasi bisa menyembuhkan karena dia tahu titik puspa bermeditasi, kansernya sembuh gitu ya. Ya itu kan itu meditasinya kan beda toh. Nah, dalam meditasi Kristiani ya kita sekali lagi kita tegaskan ini adalah bentuk doa kontemplatif, ya, doa hening. Doa Seperti ini. kok tanpa harapan gitu ya Pak. Doa kok tanpa harapan. Nah, itu aneh itu. Salah, kalau doa tanpa harapan itu bukan doa tanpa harapan. Kita dalam berdoa itu tentu kita punya harapan, harapan iman dan kasih, ya toh. Namun kita lebih apa ya, di dalam meditasi Kristiani kita bukan mencari apa yang kita mau, tapi kita justru melepaskan segalanya dan kita membiarkan rahmat Allah yang memenuhi diri kita. Ya, kita bisa pikirkan kalau satu gelas itu kalau gelasnya padat berfungsi nggak Pak? Enggak toh. Bapak mau tuangin air bisa nggak? Nggak bisa toh. Bapak nggak bisa minum kan kalau gelasnya padat. Sama halnya kita. Kalau diri kita ini dipenuhi oleh segala keinginan-keinginan kita, kapan rahmat Tuhan bisa melimpah atas diri kita? Nggak bisa. Ya toh? Nah, ya cuman penjelasan kita kepada orang-orang yang baru itu nggak bisa secara gamblang seperti ini. Ya, kita harus beritahukan mereka pelan-pelan bahwa meditasi adalah ya bentuk doa. Doa itu relasi. Ya, kalau relasi itu dia bukan mencari sesuatu, tetapi mau berhubungan. Ya, namanya juga relasi. Ya, toh? Kalau saya mau berelasi dengan Pak Paryatno kan bukan berarti saya mau mencari sesuatu dari Pak Paryatno untuk saya peroleh, toh. Tapi saya mau menjalin hubungan yang baik dengan Pak Paryatno. Soal nanti Pak Paryatno bisa kasih saya proyek, itu lain cerita. Tapi itu bukan tujuan saya. Nah, betul nggak? Konsep pikiran kita kan harus kita ubah seperti itu. Ya, tapi ya susah. Ya kita itu sudah terbiasa dengan konsep pikiran, ya kalau saya doa itu ya saya harus minta sesuatu dong. Itulah yang harus kita ubah, Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Paryatno. Ada lagi yang lain? Pak. Terima kasih. Malam. Saya mau tanya ya. Sebentar Bu, saya. Ibu siapa Bu? Verena. Verena. Novita ya? Ya. Malam Pak Andre, malam Bu Retno dan saudara-saudara lainnya. Saya mau tanya, saya kan udah ikut kegiatan meditasi Kristiani ini kurang lebih 3 tahun. Ya, saya mau tanya, apakah setiap meditasi Kristiani itu kata-katanya sama? Maranatha. Kalau yang saya pelajari itu, apakah dengan meditasi yang lain sama juga atau beda? Gitu. Dan untuk seperti yang tadi Pak siapa nanya ya, saya berkat meditasi memperoleh kesembuhan gitu, walaupun saya nggak meminta tapi saya memperoleh kesembuhan, puji Tuhan. Itu aja saya Ya. mau bertanya itu aja. Makasih ya Pak Andre dan Bu Retno. Betul, amin. Ya, jadi itulah, ini salah satu contoh, ya, tidak mencari tapi memperoleh, ya kan? Nah, ini kan bukan artinya bukan kehendak kita yang terjadi, tapi kehendak Tuhan yang terjadi, ya nggak? Jadi kalau meditasi itu bisa sembuh, bisa,
tapi juga tidak kita tekankan kepada soal kesembuhan itu. Karena kalau kita bicara tentang kesembuhan, kita harus melihat John Main itu meninggal dalam usia 56 tahun, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Sakit kanker perut. Lah, kalau meditasi itu menyembuhkan, kenapa John Main nggak sembuh? Padahal dia yang menemukan meditasi Kristiani. Dia yang jauh lebih mungkin hebat dari kita tentang meditasi. Ya, itu poinnya. Ya, jadi kita jangan bicara tentang kesembuhan itu, gitu loh. Ya nggak? Tapi kalau kita bisa sembuh, ya itu bonus, Bapak Ibu. Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Ya. Nah, tentang mantra tadi, Bu. Tentang kata doa itu. Ya, dalam meditasi Kristiani memang kita dianjurkan untuk menggunakan kata doa Maranatha. Ya. Jadi dianjurkan, bukan diharuskan. Kalau Ibu sudah nyaman dengan Maranatha, gunakanlah itu sampai kapanpun juga, jangan digonta-ganti. Ya. Tapi kalau Ibu merasa bahwa, wah saya lebih cocok dengan Yesus, gitu ya, gunakanlah Yesus. Ya. Tapi sekali lagi, John Main menggunakan kata Maranatha itu bukan tanpa alasan. Karena Maranatha itu sendiri kan punya makna yang mendalam. Dan juga ini ada di dalam kitab suci, artinya ini sebagai sebuah bentuk doa Kristiani yang kuno. Ya. Dan Maranatha itu punya akhiran A. Ya. Gemahnya itu lebih bagus. Maranatha. Tuhan datanglah. Ya. Jadi ini nggak wajib, Bu Verona, tetapi dianjurkan menggunakan kata doa ini. Ya. Lalu apakah kita sama dengan meditasi yang lain? Tentu pada prinsipnya sama. Pada prinsipnya kalau dengan meditasi dalam tradisi Kristiani ya, kita jangan bicara dengan meditasi yang lain ya. Meditasi mungkin meditasi yang lain-lain kan banyak sekali ya, karena sekarang ini kan banyak bermunculan meditasi yang lain. Nah, dalam meditasi Kristiani ya tujuannya tentu adalah persatuan dengan Allah. Ya. Jadi nah, bagaimana itunya berbeda-beda. Ya, dalam meditasi Kristiani kita menggunakan kata Maranatha. Namun ada lagi meditasi yang lain, centering prayer, ya. Itu juga hampir mirip-mirip meditasi Kristiani. Ya. Kemudian ada lagi meditasi sadhana, ada lagi meditasi kitab suci, ada lagi meditasi cinta kasih, ya. Ya. Ya itu banyak sekali, ya. Tapi ya kita pilih saja yang kita cocok dan kita tekuni, Bu Verona, ya. Jadi kita nggak usah nggak usah lihat sana sini, ya. Jadi kalau kita udah merasa cocok dengan ini, ya kita tekunilah. Dan kita menganggap meditasi yang lain ya tetap baik untuk mereka yang cocok dengan meditasi itu, ya. Oke, terima kasih Bu Verona. Makasih Pak Andre, Bu Retno. Ada lagi? lagi bertanya, Pak. Ini dari Ibu Monica Kisi dari Kalideres. Oke. Apakah program Six Weeks itu harus diadakan di gereja atau bisa di rumah tinggal umat? Itu, Pak. Baik. Kalau kita bisa di gereja, lebih bagus di gereja. Karena akan lebih banyak mengundang orang untuk bisa datang. Tapi kalau nggak bisa, kita mau adakan di rumah, is okay. Nah, tapi biasanya problemnya kalau di rumah, kan biasanya kita hanya bisa terbatas kepada orang-orang lingkungan sekitar saja. Gitu. Kalau orang-orang yang dari lingkungan-lingkungan yang lain atau wilayah yang lain kan akan lebih agak susah untuk mau ke rumah orang gitu ya. Tapi kalau kita adakan di gereja kan itu lebih terbuka untuk semua umat paroki istilahnya, ya. Jadi lebih baik kita di gereja kalau memungkinkan, ya. Tapi kalau tidak memungkinkan ya kita bisa adakan di rumah. Begitu kira-kira Bu Retno. Sudah menjawab Bu Monica kira-kira? Sudah Pak, terima kasih. Oke. Nah, baik, Bu Monica. Ini sebenarnya ada yang bertanya,
Tapi ini bolehlah coba. Saya dari Pak Joseph. Saya kalau ikut meditasi pikirannya kemana-mana. Bagaimana cara agar bisa konsentrasi? Gitu, Pak. Ya, baik. Oh, ini sebuah pertanyaan yang selalu menghantui setiap orang yang bermeditasi. Makanya John Main juga ketika dia berkenalan dengan si suami Satyananda, si suami ini juga mengingatkan John Main, ya. Kan John Main nanya, bagaimana caranya? Ya kan? Ya nggak gampang, kata suami itu. Karena pikiran kita itu seperti kera yang meloncat, ya ke sana kemari, ya nggak? Nah, untuk bisa menenangkan kera itu, kita jangan memberi perhatian kepada kera itu, ya nggak? Saya kemarin itu baru dari habis nemenin, kan saya ke Jogja dan ke Semarang, lalu kita mampir ke Temanggung, ya. Kalau Bapak Ibu tahu, itu ada daerah namanya Jumprit. Jumprit itu tempat sebuah mata air suci dari umat Buddha. Kalau mereka mau Waisak, nanti mereka biasanya ke sana untuk ambil air di mata air Jumprit itu. Nah, di Jumprit itu banyak monyet, ya. Ketika kita datang, kita bawa pisang, keluar semua itu monyet. Ya. Jadi apa maknanya Bapak Ibu? Kalau kita memberi perhatian kepada monyet, monyet itu akan datang terus. Makanya kita jangan beri perhatian. Makanya kita menggunakan sebuah kata doa, mantra. Tapi bukan berarti ketika kita mengucapkan mantra itu lalu monyetnya hilang. Enggak, monyetnya tetap ada, tapi kita tidak memberi perhatian. Sehingga gangguan seperti ini tidak terlalu menjadi berarti bagi kita ketika kita bermeditasi. Makanya John Main mengatakan, ketika pikiran itu datang, biarkanlah dia datang dan dia pergi. Jangan diladenin gitu, jangan beri perhatian. Ucapkanlah kata doa. Ya, demikian Bu Retno. Makasih. Ya. Berkaitan dengan itu ada yang ini Pak. Bagaimana kalau meditasinya tanpa mantra? Oke. Nah, meditasi tanpa mantra berarti kita cuma hening saja, nggak mengucapkan kata doa, kan? Kalau kita bisa bayangkan, ketika kita menggunakan mantra saja, pikiran kita masih kemana-mana. Kalau kita hanya diam, nggak mengucapkan apa-apa, pikirannya lebih kemana-mana, Bapak Ibu sekalian. Iya nggak? Betul nggak? Coba kita praktekkan aja kalau nggak percaya. Kita merem gitu ya, kita nggak ngomong apa-apa, ya kemana-mana pikirannya. Ya nggak? Dan kita akan, wah, kita akan lebih banyak menggunakan imajinasi mungkin ya. Ya. Nah, makanya dalam meditasi Kristiani, John Main memberikan pesan, tinggalkan semua pemikiranmu, bahkan yang bersifat rohani sekalipun. Nah, John Main mengatakan seperti itu. Jadi, tinggalkan pikiran, imajinasi. Ini hal yang mengganggu kita ketika kita mau berelasi dekat dengan Tuhan. Karena apa yang kita pikirkan dan imajinasikan tentang Tuhan nggak akan bisa menjelaskan Tuhan seperti apa adanya. Karena Tuhan adalah misteri, Allah adalah misteri, Bapak Ibu sekalian. Untuk masuk ke dalam misteri itu, kita harus meninggalkan semua imajinasi dan pikiran kita. Makanya di dalam Mazmur 46 ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ya. Diamlah, diam itu secara pikiran maupun fisik kita, diam, Bapak Ibu. Demikian Bu Retno, makasih. Makasih Pak. Teman-teman boleh nanti bertanyanya yang berhubungan dengan bagaimana Komunitas ya. Komunitas ya, soalnya malam ini kan topik kita bagaimana Jadi membangun komunitas ya. kita ngomongnya jadi kemana-mana. Ini akibat pelanturan ini. Ini ada nanti ini Pak Lius dari Mabes. Bagaimana jika ada yang ikut meditasi tapi orang tersebut menangis seperti orang luka batin? Apa yang harus kita lakukan?
Iya. Jadi memang proses meditasi itu kan ada tahapan-tahapannya, Bapak Ibu sekalian. Tahap pertama itu adalah gangguan pikiran, ya. Jadi kalau kita baru mulai meditasi, kita akan diganggu oleh pikiran-pikiran. Semakin kita masuk lebih dalam, mantra itu semakin mengakar. Dan dia biasanya menyentuh alam bawah sadar kita. Nah, dalam alam bawah sadar itulah ada banyak hal yang tersimpan. Ya, luka batin, ya ada semua yang kita hanya orang tersebut yang tahu. Ya, jadi kalau yang terjadi dia menangis, ya nggak apa-apa, kita diamin aja. Tapi kalau nangisnya itu meraung-raung, ya mungkin kita perlu bantu menenangkan, lalu kita mengajak dia untuk berpindah tempat, gitu ya. Kalau sampai seperti itu. Saya dulu pernah memberikan ketika menemani Romo Singh untuk memberikan seminar tentang meditasi Kristiani, ada seorang ibu-ibu yang ya seperti kemasukan teman-teman, dan kita nggak tahu apa yang terjadi, ya. Tapi ya kita bantu dia, lalu istilahnya meninggalkan ruangan itu dan menenangkan dia, ya. Jadi hal-hal seperti itu biasanya kalau soal menangis saja sih menurut saya kita semua pasti mengalami. Makanya ada yang namanya karunia air mata. Tapi menangisnya itu kan bukan ya menangis yang meraung-raung ya. Artinya kalau kita meditasi satu saat kita meneteskan air mata, menurut saya wajar. Kenapa? Karena semakin kita mendalam, semakin kita merasa Tuhan tuh nggak jauh, Tuhan itu dekat, teman-teman. Tuhan itu begitu mencintai kita, begitu mengasihi kita. Sehingga ketika kita merasakan hal itu, mungkin kita menangis. Karena apa? Selama ini aku tidak menyadari akan hal itu. Ya, kita tahu Tuhan baik, kita tahu Tuhan sayang sama kita, tapi kita nggak mau menanggapi kasihnya itu. Nah, dalam keheningan itu kita menyadari, wah, ini hal yang selama ini saya lupakan. Sehingga mungkin kita menangis. Saya merasa kita mengalami hal-hal seperti itu. Ya, tapi hal menangisnya yang biasa lah ya. Kalau meraung-raung ya mungkin ada sesuatu dan kita hanya orang itu yang tahu dan kita perlu menenangkan dia. Demikian, Bu Retno. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ada yang bertanya Pak Lius lagi, Pak Andreas, ada tips agar meditasi menjadi menarik bagi orang? Tadi lebih jelas. Tidak ada. Tidak ada. Menurut saya tidak ada tips-tips yang buat orang menarik tentang meditasi. Meditasi tidak akan bisa membuat orang tertarik kalau dia tidak punya panggilan dari dalam dirinya. Ya, jadi kita nggak usah bikin sedemikian rupa sehingga meditasi itu menarik. Meditasi ya seperti ini, sesederhana ini. Karena ini adalah doa. Doa itu nggak usah kita buat-buat. Ya, doa itu ya kita lakukan dengan ketulusan hati kita. Kalau orang sudah punya panggilan terhadap doa ini, saya yakin dia bertahan. Tapi kalau orang tidak punya panggilan terhadap doa ini, ya dia nggak akan bertahan. Ya nggak apa-apa. Loh, kita mau maksa orang gimana? Betul nggak? Ya Tuhan aja nggak bisa. Ya kan? Tuhan hanya bilang, silakan datang. Ya, ya nggak? Kalau kamu mau datang dan kamu mau bacaan hari ini kan bagus sekali, Bapak Ibu sekalian. Yesus mengatakan apa? Ya kan? Jikalau engkau mengasihi aku, ya kami akan datang dan tinggal. Ya, tinggal. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau menanggapi kasih Allah, Allah itu datang dan tinggal bersama kita. Yang jadi persoalan itu kan seringkali kita menutup diri dengan ego-ego kita tadi loh. Ya. Nah, ini yang penting. Makanya di dalam meditasi
kita belajar untuk meninggalkan ego. Bagaimana caranya? Mengucapkan mantra. Sederhana tuh. Jadi nggak usah bikin sesuatu yang menarik. Meditasi tidak akan pernah menarik buat banyak orang. Dan kalau kelompok meditasi itu cuman orangnya segitu-segitu aja, nggak masalah. Itulah ciri-ciri meditasi. Kalau meditasi orangnya membludak, itu yang aneh. Demikian Bu Retno. Makasih. Baik, ya. Jadi tidak usah khawatir kalau tidak membuat menarik ya, memang begitulah ya Pak ya, kelompok doa Iya, kita. betul. Ya, jadi, Baik. Ini ada yang bertanya Ibu Esti, silahkan Bu Esti, saya spotlight sebentar. wah ini teman lama saya. Bentar. Kabar Bu Esti. Ya. Dan semuanya. Mantap tuh Pak yang terakhir tuh, kalau meditasi, kelompok komunitas meditasi kalau jumlahnya sedikit itu normal berarti selama ini kita normal. Terus Betul. pertanyaannya Pak Ande, nah di grup WA itu kan dari awal dibentuk sampai sekarang itu kan terus ya, setiap ada orang baru kita masukin. Ya pada akhirnya kan gemuk, tapi sebetulnya tak punya, kurang gizi lah gitu ya. Jadi sebetulnya sedikit gitu kan. Nah, misalkan di grup itu ada sekitar 100 orang, kayak 80 orang misalkan. Tapi sebenarnya yang aktif cuma 10 orang dari minggu ke minggu, tahun berganti tahun, kayak gitu kan. Nah, menurut Pak Andre, dan itu yang menjadi masalah adalah yang orang banyak ini tidak pernah ikut meditasi, tidak pernah berkecimpung dengan meditasi, tapi kalau di grup itu menyebarkan info-info yang lain, misalkan kayak gitu kan. Nah, kalau dikasih tahu pertama, oke, tapi kalau kita ngasih tahu terus kan nggak enak ya, kita sudah umur sekian-sekian gitu kan, harusnya sadar diri gitu ya. Tetapi yang terjadi kan tetap seperti itu. Menurut Pak Andre, apakah sebaiknya itu dibuat grup satu lagi untuk yang aktif, tetapi grup yang banyak itu biarkan begitu aja, karena kita kan tidak pernah tahu kapan dia tersentuh Tuhan memanggil gitu kan. Ya. Jadi saat aja kita kasih, tetapi ada dibikin satu lagi grup yang memang orangnya aktif. Menurut Pak Andi bagusnya bagaimana? Ya, baik. Ya setuju aja dengan pendapatnya Bu Esti. Jadi mungkin dengan kelompok kecil yang orangnya betul-betul intens di dalam meditasi, ya kan kita lebih bisa berbagi informasi tentang meditasi yang lebih itu ya. Nah, kalau memang inilah persoalan ya. Di dalam grup itu kan kita sudah sering kali menyampaikan bahwa tolong kita mengupload sesuatu yang berhubungan dengan meditasi ya. Jadi yang lain-lain itu kan kita udah punya grup banyak gitu ya. Dan pasti kita udah dapet lah ya dari yang lain-lain. Kalaupun itu hal yang penting pasti kita dapat ya. Tapi ya itulah yang terjadi. Nah, inilah hidup berkomunitas, teman-teman. Jadi kita berkomunitas itu kita jangan mengharapkan orang itu sama semua pikirannya dengan kita. Dan kita jangan berharap bahwa nggak ada orang-orang aneh di dalam komunitas. Ya, namanya manusia. Ya. Tapi ya udah, kita jangan terlalu, kalau kita sudah kasih tahu sekali, 2 kali, tetap begitu, ya udahlah. Ya memang orangnya begitu. Kita mau apa? Ya nah. Jadi kalau idenya Bu Esti tadi mau bikin satu grup lagi dengan orang-orang yang itu baik menurut saya ya. Toh kita nggak bisa minta orang keluar dari grup toh gara-gara seperti itu toh. Ya itu pun hal yang menurut saya nggak pantas toh. Biarkanlah. Jadi saya juga kadang-kadang kan di grup saya orang suka posting hal-hal yang lain daripada itu, saya udah capek, ya udahlah. Tapi ya kita mau apa lagi gitu loh ya. Ya, jadi dalam hidup berkomunitas kita akan menemukan banyak hal-hal seperti itu ya. Hal-hal yang ya kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, dan juga orang-orang itu kadang-kadang yang nggak sadar diri. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, komunitas ya seperti itu. Ya nggak. Ya itulah rumah kita bersama. Ya kita harus rawat. Jangan gara-gara ada 1 atau 2 orang yang seperti itu, lalu kita membakar rumah itu, toh.
Ya, demikian Bu Esti. Ya, makasih Pak Andre. Ya. Ya, makasih Bu Esti. Ada Pak Tony Rusli, silahkan Pak mau bertanya. Ya, selamat malam Bu Retno dan Pak Andre. Ya. Pak, mau bertanya, kan temanya membangun komunitas. Berarti kan kalau membangun komunitas itu, berarti kan ada peserta atau meditator yang datang, Pak. Kemudian kan pasti ada pembicara. Nah, kalau misalnya komunitas itu masih baru atau baru dibentuk, sedangkan pemandu materi itu istilahnya belum begitu mengenal banyak tentang meditasi Kristiani. Nah, itu bagaimana Pak untuk supaya ada pengarahan yang lebih jelas. Kemudian apakah meditasi Kristiani itu ada standarnya gitu loh Pak. Misalnya kan kalau sebelum meditasi ada musik atau tidak, kemudian duduk diam sampai gong berbunyi gitu loh Pak. Supaya kalau saya bilang standar untuk untuk kesamaannya gitu loh Pak. Baik di Mangga Besar atau Karawaci atau di mana saja jadinya sama kalau waktu nanti masuk jadi nggak kaku gitu loh, nggak bingung lagi gitu Pak. Oke Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tony. Ya, jadi standarnya sendiri sebenarnya kan kita itu yang paling penting adalah meditasinya ya. Jadi panduan meditasi itu sendiri kan kita sudah tahu ya. Artinya kita boleh pakai musik ya. Kalau misalnya kelompok-kelompok yang baru mau pakai musik bisa. Itu sebagai pengantar aja. Nggak harus ya. Nah, untuk musik-musik meditasi itu kan sebenarnya kita sudah ada ya. Tapi kalaupun kita nggak mau musik meditasi, kita langsung mau gongnya aja, itu kan ada di dalam aplikasi, Pak Tony, ya, aplikasi yang sudah kita sebarkan ya melalui Android ataupun melalui iOS ya, kita bisa download aplikasinya WJCM app2 itu ya. Nah, kita tinggal setel waktunya. Nah, mengenai pembicara gitu ya. Menurut saya kalau dalam sebuah kelompok kecil, kita kan sudah punya buku panduan, ya, baca aja bukunya. Iya Pak. Nggak perlu mengerti, ya. Kalau nggak ngerti ya nggak apa-apa. Tapi kalau Pak Tony dan teman-teman itu setia bermeditasi, ya, saya yakin 6 bulan 1 tahun Pak Tony dan teman-teman baca buku itu akan ngerti, ya. Kalau awal-awal nggak ngerti itu biasa, ya nggak ada orang sekolah langsung pinter itu nggak ada. Jadi saya pun ketika mulai dulu, ya saya cuma membaca buku, ya saya baca buku bab pertama, apa itu meditasi, ya. Dulu kan saya belum punya buku panduan, cuma buku tentang meditasi itu aja. Apa itu meditasi? Kedua tentang riwayat hidup John Main, saya baca aja, ya nggak. Ya, apa yang kita bisa baca aja, tapi sekali lagi yang berkaitan dengan meditasi, ya, jangan yang lain-lain Pak Tony, ya. Jadi mulai saja, nggak usah rasa harus ngerti, ya, nggak perlu harus ngerti, perlahan-perlahan pasti akan ngerti, begitu Pak Tony. Ya, Ya. Pak. Jadi, Boleh tambahin Pak? apa itu? Terkadang meditator yang datang itu banyak pertanyaan gitu loh Pak. Sedangkan kan kalau di komunitas itu kan mungkin harus banyak sharingnya dari. Nah ini kan terkadang juga meditator itu sekarang mungkin usia mereka lebih muda, banyak informasi meditasi seperti apa, gimana. Nah itu terkadang kan mungkin
kalau yang masih baru-baru susah agak dijawabnya agak susah gitu Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, pertanyaan itu kalau kita bisa jawab, kita jawab. Tapi kalau nggak bisa, kita akan simpan pertanyaan itu, lalu Pak Tony bisa mencari jawabannya dari teman-teman yang lain. Ya, nanti minggu depan dijelaskan tentang pertanyaan itu. Ya, jadi setiap pertemuan nggak mesti orang tanya dan kita harus bisa jawab. Jadi jangan memaksakan diri juga untuk bisa menjawab. Ya, kalau nggak bisa ya kita keep. Ya, memang anak-anak muda sekarang mungkin lebih kritis pertanyaannya. Ya, tapi ya kita harus kasih tahu juga bahwa kalau dia membandingkan meditasi Kristiani dengan meditasi-meditasi yang lain, tentu nggak bisa sama. Ya, kita harus lihat dulu meditasinya apa. Karena sekali lagi kan kita ini adalah doa. Ya, jadi kalau dia bandingkan kita dengan meditasi yang meditasi penyembuhan, ya beda lah. Ya kan, karena di situ kan orang mencari kesembuhan. Ya dia mengeluarkan chi-nya apa segala macam yang begitulah kira-kira ya. Nah itu ya jelas beda, ya enggak. Nah jadi kalau kita mau bicara tentang pertanyaannya juga tentang meditasi Kristiani, jangan tentang meditasi yang lain-lain. Karena orang juga suka tanya saya, Pak, ini kalau tentang meditasi ini bagaimana? Ya saya bilang saya nggak pernah bermeditasi itu, jadi saya nggak ngerti dan saya nggak bisa jelaskan. Tapi kalau Bapak Ibu bertanya tentang meditasi Kristiani, ya saya bisa jelaskan. Ya, jadi ada yang bisa kita jelaskan dan ada yang nggak perlu. Ya, nah tapi kalau Pak Tony merasa bahwa perlu untuk menjawab itu, ada buku sebenarnya tentang pertanyaan-pertanyaan seputar meditasi. Nanti bisa dibeli, nanti bisa kontak ke Bu Retno, Pak Tony, ya nanti bisa beli. Itu pertanyaan-pertanyaan seputar meditasi, ada bukunya, ya. Jadi apa yang umum ditanyakan oleh orang dan jawabannya seperti apa, ya itu bisa dibeli bukunya sudah ada. Demikian Pak Tony, makasih. Ya, Terima itu Pak Tony. kasih Pak. Ya cukup Terima Bu kasih Bapak, terima pertanyaannya. kasih. Ya. Baik. Ada Kandi. pertanyaan dari Ibu Dwina. Udina. Ya, apakah setiap pertemuan tuh harus sharing, Pak? Ada anggota di kelompok kami mundur karena takut untuk sharing. Sharing itu sifatnya terbuka. Ya artinya kita nggak perlu nunjuk orang, kamu harus sharing ini enggak. Siapa yang mau sharing, ya. Nah, kita harus menyadari bahwa sharing ini kan sebuah bentuk peneguhan kepada orang lain. Ya. Jadi apa yang saya sharingkan di sini mudah-mudahan menjadi peneguhan bagi Bapak Ibu sekalian. Ya enggak? Jadi sharing itu bukan soal pinter bicara. Sharing itu bukan soal hebat bermeditasi, ya. Sharing itu kan tentang apa saja, ya Pak, kenapa saya masih punya gangguan pikiran gitu kan? Ya kan tadi itu kan sebenarnya sharing juga kan. Ya dan saya kan bisa menyatakan kepada Bapak Ibu, itu hal yang biasa Bapak Ibu. Nggak usah dipikirkan. Nah, dari apa yang saya katakan itu kan menjadi sebuah peneguhan bagi Bapak Ibu. Betul enggak? Jadi kalau ada orang yang mundur gara-gara sharing, ya kita nggak bisa salahin sharingnya, nggak bisa salahin orangnya ya. Konsep orang itu tentang sharing juga salah gitu loh ya. Kenapa harus mundur cuma gara-gara sharing? Ya, terus terang ya Bapak Ibu sekalian, di kelompok saya itu setiap orang mau sharing. Dan saya nggak pernah menyalahkan sharing orang si A si B, enggak. Apapun yang mereka sharing silakan. Ya kan itu bentuk ungkapan hati, ya nggak? Jadi sharing itu bukan sebuah hal yang wajib, tapi ya kalau kita bisa memberikan sesuatu untuk orang lain, why not? Toh kita hidup dalam komunitas. Kita punya rumah bersama. Kita mau rumah ini terawat. Kita mau rumah ini dibangun dalam cinta kasih. Lah, kalau kita tidak mau sharing gimana coba? Meditasi selesai bubar. Apa
maknanya? Kan kita juga perlu berinteraksi, Bapak Ibu sekalian. Kita perlu dong untuk saling meneguhkan iman satu sama lain. Karena tanpa komunitas, hidup iman kita itu gampang goyah, Bapak Ibu. Ya. Demikian, Bu Retno. Ya, baik, Pak. Nah, teman-teman, ini waktunya sudah hampir batasnya ya. Nah, jadi ini masih ada 2 pertanyaan ya, Pak Andre. Ya. Saya bacakan dari Pak Ananto. Bagaimana periode Six Weeks dijalankan? Setiap tahun sekali atau khusus untuk anggota baru? Ya, jadi saya menganjurkan kepada Bapak Ibu sekalian, minimal 1 tahun sekali kita adakan Six Weeks di paroki kita. Ya. Nah, tapi dalam waktu kemarin itu kan pas waktu pandemi kita adakan secara online, ya, dan semua orang dari paroki manapun bisa ikut ya Six Weeks secara online. Tapi kalau kita bisa adakan di paroki, sebaiknya 1 tahun sekali kita adakan minimal ya. Kenapa? Karena dari situlah komunitas kita bisa terbangun. Saya percaya dalam setiap Six Weeks pasti ada orang yang tertarik dengan meditasi. Walaupun yang seperti saya katakan tadi ya, kalau yang ikut 50 nanti yang nyantol ikut kelompok cuma 3 orang, 5 orang ya enggak masalah. Gitu. Tapi kalau 5 orang ini sungguh mau menekuni meditasi dan dia akan menjadi orang-orang yang mau mewartakan meditasi kepada orang lain, Bapak Ibu bisa bayangkan perkembangan kelompok Bapak Ibu menjadi seperti apa kalau kita konsisten. Ya. Jadi dari pengalaman saya, Six Weeks sebuah pintu masuk bagi orang mengenal meditasi, teman-teman. Demikian, Bu Retno. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ini yang terakhir dari Pak Stancliffe Powell dari Santa Odilia. Pak Andreas, kami bergabung MK sekitar 3 bulan. Untuk diri saya sendiri dan 2 anak saya, dari perjalanan selama mengikutinya dan membaca bacaan-bacaannya, kami mendefinisikan bahwa MK itu agar kita membuka diri untuk kehadiran Tuhan Yesus. Kalau Yesus berdiam di hati kita, apalagi yang perlu kita takutkan atau khawatirkan. Nah, terkait apa manfaat MK, ya biar Tuhan Yesus sendiri yang berhak memberikan bonusnya yang terbaik untuk kita. Nah, ini mohon komentar, Pak. Ya betul, Bapak Ibu sekalian, bahwa sebenarnya kan kita sudah tahu bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bait Allah, ya kan? Jadi cuman masalahnya dalam hidup ini kan kita kurang memberi perhatian, ya. Kenapa kita kurang memberi perhatian? Karena kita sibuk. Sibuk kenapa? Sibuk dengan pikiran, ya, sibuk dengan ego. Makanya melalui meditasi Kristiani, melalui keheningan, ya, kita mau menyadari kehadiran Allah itu. Dan kita mau tinggal bersama Dia di dalam keheningan itu. Ya enggak? Nah, kalau ini yang kita bangun, Bapak Ibu sekalian, ya, setiap hari kita membangun relasi yang seperti ini, apakah nggak mungkin hidup kita akan dikuasai oleh Tuhan? Ya kan? Sederhana saja. Apa nggak mungkin hidup kita dikuasai oleh Tuhan? Mungkin sekali toh. Ya nggak? Yang nggak mungkin itu karena kita menutup diri. Kita menutup diri dengan ego kita, dengan pikiran-pikiran kita. Sehingga Allah nggak bisa menguasai kita. Ya. Yang menguasai kita adalah ego kita, pikiran kita. Makanya sering terjadi apa dalam hidup berkomunitas? Konflik. Betul nggak? Kenapa konflik itu muncul? Pikiran. Sekali lagi pikiran. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Makanya orang kalau kepintaran nggak bisa meditasi. Ya, karena pakai otak terus gitu loh. Ya. Oke, Bu Retno. Mungkin sudah cukup. Sudah cukup. Ya, terima kasih banyak Pak Andre. Sungguh luar biasa pemaparan dan jawabannya pada malam hari ini. Terima kasih banyak.
Baik teman-teman, sebelum menutup acara, saya akan memberikan sebuah pengumuman berkaitan dengan acara di komunitas meditasi, acara kita selanjutnya ya. Nah, jadi setelah pertemuan ini, itu ada beberapa teman meditator yang sudah kami persiapkan akan mengunjungi teman-teman di paroki dan dekenat. Ya, jadi judulnya pertemuan dekenat. Jadi tatap mukanya bisa, mau per paroki bisa. Apa sih yang mau dibicarakan? Nah, follow up dari acara hari ini. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan tapi aduh masih ragu gitu. Nanti pada saat utusan kita itu datang, silahkan ditanyakan gitu ya. Kemudian mungkin ada permasalahan-permasalahan yang ingin dibicarakan gitu ya, mohon solusi gitu ya. Mudah-mudahan teman kita ini bisa memberi pencerahan gitu ya. Periodenya itu adalah Juni sampai Oktober. Jadi di antara waktu ini silahkan Bapak Ibu nanti membuat janji dengan teman kita ini kapan mau ketemu. Mereka yang datang ya. Jadi bukan Bapak Ibu datang ke dia. Mereka yang akan mengunjungi paroki Bapak Ibu, atau kalau Bapak Ibu mau perdekenat, nah, jadi biar rame, nah, boleh juga. Jadi nah, ini kita mulai. Jadi di Jakarta itu ada pertama dekenat Jakarta Pusat. Itu terdiri dari komunitas MK Santa Ursula, Teresia yang online dan Teresia offline. Yang akan datang adalah Ibu Muili. Jadi nanti kalau ada yang menghubungi, saya Muili, jangan ditolak ya. Dia utusan. Mau di ini nggak Bu Risna? Sudah ada Bu Muili. Saya lanjut ya. Jadi yang mengunjungi Dekenat Jakarta Pusat adalah Ibu Muili. Selanjutnya Jakarta Barat 1 dan 2. Ya. Itu terdiri dari Paroki Grogol, Paroki Meruya, Paroki Kedoya, komunitas Alter, Mangga Besar, dan Kalideres. Itu adalah Bu Sylvia Sung. Mau di-share, Bu Risna? Iya, Bu Sylvia sudah di spotlight, Bu. Oke. Terima kasih, Bu Sylvie. Lalu kita lanjut di Dekenat Jakarta Utara. Oh, itu saya. Udah ada fotonya ya. Jadi termasuk adalah Kelapa Gading, Sunter, Kintaegon, dan Cilincing. Lanjut ke Jakarta Timur. Nah, ini Paroki Cililitan dan Matraman nanti akan didatangi oleh Pak Andre. Ya, sudah tahu ya orangnya. Kemudian Jakarta Selatan itu Cilandak dan Blok B itu akan didatangi Ibu Leni. Ada Bu Risna? Ada, Bu. Nah, ini dia Bu Leni ya. Jadi Ya, nanti Bu. Bu Leni yang akan hadir ke sana. Terima kasih Bu Ya. Leni. Ya. Lanjut Bekasi. Bekasi itu ada Paroki Taman Galaksi dan Paroki Bekasi atau Santo Arnoldus akan didatangi oleh Pak Suwarno. Silakan. Pak Suwarno sedang di pesawat, Bu. Oke, kita lanjut. Tangerang. Dekenat Tangerang 1 itu adalah Karawaci, Paroki Curug, Paroki Citra Raya, dan Paroki Pinang. Itu akan didatangi oleh Pak Hendrik. Ada Pak Hendriknya, Bu Risna? Pak Hendrik tidak bisa hadir hari ini, Bu. Lagi meeting. Oke. Kemudian Tangerang 2 itu adalah Paroki Bintaro, Bintaro Jaya, Alam Sutra, Pamulang, dan Paroki Serpong. Oleh Ibu Pir, ada ya? Tadi ada kayaknya. Ada, oke. Nah ini Ibu Pir. Ya, makasih Bu Pir. Nah, jadi saya ulangi lagi tadi pertemuannya nanti janjian dengan beliau-beliau itu kapan mau kita ketemuan. Mau di mana aja boleh, di paroki boleh ya. Kemudian follow up atau nyampaikan apa yang ingin disampaikan gitu ya, karena
saya dari KAJ mengutus teman-teman itu gitu ya. Periode pertemuannya Juni sampai Oktober. Oke, pengumuman terakhir. Nah, teman-teman tadi sudah dijelaskan acara kita yang puncaknya adalah rekoleksi onsite. Kita tadi sudah online membangun komunitas dengan Pak Andre, lalu pada bulan Juli acara kita seperti ini lagi, online ya. Nanti akan diberi pengumuman ke ketua kelompok. Pada bulan Juli, pertemuan berikutnya adalah mengenai outreach. Nah, ini menarik juga nih. Jadi saya mengharapkan teman-teman yang sekarang sudah datang, pada bulan pertemuan yang kedua datang lagi gitu. Jadi jangan sekarang dibagi nih sama ketuanya, kamu yang pertemuan satu, nanti kamu lagi yang lain, yang outreach jangan gitu. Jadi semua supaya semuanya ini berkesinambungan gitu ya, teman-teman. Oke, habis. Baik, acara kita sudah selesai. Sekarang foto bersama. Mari teman-teman silakan yang belum membuka video. Kita akan foto bersama di layar pertama. Cheers. Oke. Layar kedua. Dan layar ketiga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Retno. Ya, kita tutup dulu dengan doa penutup ya, teman-teman. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Ini bertahan di atas 70, tadi nyampe di 82 peserta. Terima kasih banyak untuk atensinya. Terima kasih kepada Pak Andre yang sudah memberikan penjelasan dan pemaparan dengan sangat baik dan menarik, membuka wawasan kita semua. Baik, doa penutup. Saya mohon Pak Sandi. Silakan Pak Sandi. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Di akhir acara ini kita akan berdoa bersama untuk menutup acara ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk waktu yang Kau berikan pada kami semua. Sampai hari ini boleh berkumpul bersama dalam acara meditasi Kristiani malam ini. Terima kasih Bapak untuk semua yang sudah Kau sampaikan pada kami semua lewat pembicara yang hadir pada malam hari ini. Pimpin terus dan bimbing kami Bapak untuk boleh terus makin menyadari lewat apa yang sudah kami terima pada malam hari ini, bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami, dan ajar kami untuk bisa bertekun dalam meditasi yang sudah kami jalani sampai hari ini, supaya kami makin boleh mengenal diri-Mu dan menyadari kehadiran diri-Mu. Saat ini Bapa, kami sudah di akhir acara, Kau beri terang dan berkat pada kami semua, supaya kami boleh menjalani hari-hari kami ke depan dengan baik bersama. Terima kasih Bapa, hanya padamu kami semua berserah. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Sandi. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Sampai ketemu Terima kasih. nanti di sesi Terima kedua kasih ya. Pak Andre, terima kasih Pak Pak Andre. Retno. Semuanya.